Maka dari itu, karena waktu sudah berjalan cukup lama, karena tadi ada sedikit trouble, kita langsung saja kita panggil perwakilan dari kelas 10 IPS dengan tema Jangan Dekati Zina. Kepada setiap petugasnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, kepada kelas 10 IPS, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri Zoom meeting kita pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. With regards to the Honorable Principal of the Islamic Village High School, Mrs. Nunung Iswatun Hasanah, and best regard to the Vice Principal of the Islamic Village High School, Ms. Novita Ikayanti, best regards to our judges, Mrs. Tintia Khairunisa and Mr. Muhammad Fakih Ansari, best regards as well to my teachers and friends that I am proud of. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. And for our rundown for today, first we have opening. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Gading, sari tilawah bahasa Inggris oleh Keon, sari tilawah bahasa Indonesia oleh Nada, dan sari tilawah bahasa Mandarin oleh Behru. The third one is kultum. Yang keempat ada doa, dan yang terakhir adalah penutup. Okay, before we start our activity, let's always say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Gading sebagai pembaca Al-Quran, Nada sebagai sari tilawah bahasa Indonesia, Keon sebagai sari tilawah bahasa Inggris, dan Behru sebagai sari tilawah bahasa Mandarin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. The English translation is, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. And do not attempt or approach adultery, for adultery is indeed a heinous act, and the start towards the wrong path. It is true that Allah is the most noble. Isin sudah mingi tuyuran sihe tuyuran side. Uyau shan shin tompian tina sheshi jong lingren fangshi te xiangwei. Sheshi song bu hao de fangshi. Gong yi de shen suayau tehua. Thank you to Gading, Nada, Keon, and Behru who have read the Quran and translated for us. Hopefully, those who listen and read will be rewarded. Amin. Next is Kultum by Julianti, who will convey a Kultum with title Jauhi Zina. To Julianti, the time is yours.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang dirahmatinya ini. Seperti yang kita tahu, kita adalah seorang pelajar dan kita pasti tahu apa itu tugas pelajar. Tugas pelajar yaitu belajar. Belajar dengan baik, baik itu belajar ilmu pengetahuan dan kelakuan atau kepribadian. Akan tetapi, kita juga mungkin mengetahui bahwa kita masih dalam tahap pertumbuhan, baik itu fisik maupun kejiwaan. Dan kondisi kita masih belum stabil, sehingga kita dapat mudah terpengaruh dan terperangkap dalam kesalahan-kesalahan. Kelemahan para pelajar kebanyakan pada apa-apa yang berhubungan dengan lawan jenis, baik itu pacaran, pertemanan yang berlebihan, atau tidak adanya etika lawan jenis. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isyraq ayat 32. Dalam ayat ini dikatakan bahwa janganlah mendekati yang namanya zina. Di sini dikatakan janganlah mendekati. Mendekati saja sudah dilarang, apalagi kalau sampai dilakukan. Zina merupakan perbuatan yang berdosa besar. Jadi para pelajar seperti kita harus berhati-hati dengan dosa zina ini. Dan kepada para lelaki, hati-hatilah terhadap dosa tersebut. Kalian harus menjaga pandangan kalian, kemaluan kalian, dan jangan sampai kalian melakukan apa yang namanya zina. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang berzina, maka iman keluar darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang amat hina, hingga dikatakan bahwa orang yang berzina sudah pasti tidak memiliki iman. Ia tidak merasa malu kepada Allah saat melakukannya. Itu bukanlah sifat orang yang beriman. Jika seseorang merasa dirinya dalam perkara tersebut, maka wajib baginya untuk menjauhinya. Karena setan mengalir dalam diri anak Adam sehingga aliran darah. Dan memandang adalah salah satu panah beracun dari panah-panah setan. Kadang ada seorang wanita yang pada awalnya tidak tertarik. Dan akhirnya dia menciptakan dengan melihat wanita tersebut. Wal izubillah, hingga dia tidak mengingat apapun kecuali wanita tersebut. Di saat duduk, berdiri, tidur, dan bangun sekalipun dia selalu mengingat wanita tersebut. Akhirnya perbuatan tersebut menghasilkan kejelekan dan fitnah. Nas'alullah al-hafiyah, wallahul muwaffi. Demikian sajalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan. Dan semoga kultum singkat dari saya ini ada manfaatnya umumnya bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Julianti yang telah menyampaikan materi. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Amin.
Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Arya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dan guru-guruku sekalian, sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran dan pusatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, doa yang rahmat, hanya rahmat dan kasih yang mula sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah segala amal ibadahmu, segalanya sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Rabbi firna alaina robah. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami menyelesaikan acara kami dan ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kelas 10 IPS yang luar biasa telah menampilkan muhadarahnya. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, Bapak persilahkan untuk kelas 12 IPA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Maka dari itu untuk kelas 12 IPA silahkan yang sudah memakai virtual background akan dipakai, dan yang belum mengaktifkan kamera petugasnya silahkan diaktifkan kameranya. Oke, kepada kelas 12 IPA dipersilahkan. (12) IPA 2. Oke, waktu dan tempat kepada kelas 12 IPA 2 dipersilahkan. Silakan petugasnya. Dinyalakan kameranya. Agar langsung bisa di spotlight. Ya, Nana, silakan kelas 12 IPA 2 untuk aktifkan cam-nya ya, Nak ya. Adika, Salma, Vira, Citra, Irfan, Ceta. Adika ada? Ini dipersilahkan. Silakan dimulai kepada kelas 12 IPA 2. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha gufur, zat yang maha syukur, yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di meeting Zoom yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Amara Nashwa dan teman saya Adika Hairunisa selaku pembawa acara pada kesempatan Muhadharah di pagi hari ini. Dan teman-teman kami yang akan membantu menyampaikan materi serta membaca ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Materi yang akan kami sampaikan adalah tentang keistimewaan di bulan Syafar. Cara pertama, kami buka dengan membaca ayat suci Al-Quran, surat Yunus ayat 107 yang akan dibacakan oleh Fitrah, beserta artinya yang akan dibacakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Mandarin oleh Salma, Fira, dan Citra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan pada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. And if Allah afflicts you with a calamity, no one can remove it except Allah. And if Allah wills good for you, then no one can refuse Allah's bounty. Allah grants goodness to whoever Allah wills among Allah's servants. Allah is most forgiving and most merciful. 像是相见，灾害有你，那么除他之外，绝万能解除灾害。如果他有将不利于你，那么任何人也不能阻拦他的恩惠。他把那恩惠将他所已有的份，他是的起的主。Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitrah, Salma, Fira, dan Citra. Acara selanjutnya adalah pembacaan materi oleh Irfan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat iman. Oke, yang pertama-tama saya ingin menyampaikan sebuah materi keutamaan di bulan Safar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan Hijriah dalam 1 tahun. Semua bulan itu di dalamnya sangat baik. Tidak ada yang tidak baik bulan. Semua diciptakan sebagai kegiatan, aktivitas, dan ibadah hambanya. Semua itu kembali amalannya kepada manusia. Tidak ada yang menyebabkan kesialan maupun kebaikan. Supaya amalan kita membawa kebaikan, maka kita harus menunjuk kepada amalan sunnah dan sebaliknya. Kita mendapatkan kesialan kalau kita melakukan hal buruk. Semua itu tergantung amalan yang kita kerjakan. Saya akan menyebutkan amalan sunnah yang harus diperbanyak di bulan Safar ini. Yang pertama, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kegiatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan mengingatnya ataupun salah satunya keutamaan berzikir. Untuk timbangan di akhirat dan mendatangkan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha itu sholat sunnah yang dilakukan sebagai umat muslim ketika waktu duha yang dilakukan di pagi hari. Kalau keutamaan sholat duha itu untuk mampu mempelajarkan gurunya rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ketiga, sholat berjamaah di masjid. Keistimewaannya sangat luar biasa yang mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Yang keempat, membaca Al-Quran. Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Yang kelima, memanjatkan salawat atas Nabi. Barang siapa yang membaca salawat Nabi untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat padanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, membaca doa di antara azan dan iqamah. Ya Allah, Rabbi, pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, 7, memperbanyak istighfar. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Daud. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Irfan karena telah membantu untuk menyampaikan materi keistimewaan bulan Safar. Masih banyak amalan lain yang bisa diamalkan ketika memasuki bulan Safar. Apapun amalannya, jika sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala yang berkali lipat. Berakhir sudah acara muhadharah pagi hari ini. Mari kita tutup sama-sama acara muhadharah pada pagi hari ini dengan membaca doa yang akan dibacakan oleh Jeta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum membaca doa, mari kita arahkan tangan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian muhadharah dari kelas 12 IPA 2. Mohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 12 IPA 2 atas apa yang telah disampaikan. Semoga senantiasa menjadi manfaat bagi kita semua. Kita langsung saja kepada kelompok selanjutnya, yaitu untuk penampilan yang ketiga yang insya Allah akan disampaikan oleh kelompok dari kelas 12 IPS 2. Kepada kelas 12 IPS 2, apabila ada virtual background, silahkan dinyalakan virtual background-nya, dan petugasnya silahkan semua menyalakan kamera agar bisa di spotlight kepada yang lainnya. Kepada kelas 12 IPS 2, waktu dan tempat dipersilahkan. Sekali lagi kepada kelas 12 IPS 2. Nabia. Udah ke kamar mandi belum? Nabia, Janina, silakan. Biasanya suka duluan gitu. Jen. Setelah kelas 12 IPS 2, kelas 11 IPA. Iya, karena ini agar nanti langsung mempersiapkan, karena apabila mengundur waktu yang cukup lama akan mengurangi penilaian. Betul, tadi manajemennya Janina, Rabia, ayo silakan dimulai. Ceramahnya berapa menit? Itu kan disampaikan ya? Background-nya. Ini bisa langsung dimulai. Iya, setuju, saya setuju. Iya. Setuju saya itu. Sekali lagi kepada kelas 12 IPS 2 dipersilakan. Untuk MC-nya Nadira, apakah Nadira sudah hadir? Nadira? 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 Oke. Silahkan kepada, sepertinya MC-nya Nadira. Nadira? Oke, Nadira. Nadira bisa dimulai? Nadira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehadirannya kita dapat berkumpul di Zoom meeting pagi hari ini.
Peace be upon you and Allah mercy and blessings. Alhamdulillahirabbil alamin. We're grateful focus on Allah Subhanahu wa taala. Because above His presence, we can gather on a Zoom meeting this morning. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita yaitu Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. We don't forget to give salawat and greetings to our great Prophet Muhammad SAW, which has brought us from the time's darkness into this bright age. Di sini saya Nadira dan Atifah sebagai MC izinkan saya untuk membacakan susunan acara Muhadharah pagi hari ini. Here I am Nadira and Atifah as MC. Allow me to read out order events Muhadharah this morning. Acara pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rabia dan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang akan dibacakan oleh Jenina serta dalam bahasa Inggris yang akan dibacakan oleh Irsyad. Kepadanya dipersilahkan. The first event is the recitation of verses Holy Quran, which will be read by Rabia, and the translation in Indonesia, which will be read by Jenina, as well as in Mandarin, which will be read by Irsyad. They are welcome. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Tingbayanlah, buel yuta yau renhiliansi. Hiện đây nê đi phụ mô chính kế guer chongren, yongji de linju, tongshi, ibeng sabier, ni yongyo de niuli. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Jinzu si zui weida de. Acara selanjutnya adalah penyampaian ceramah yang akan dibawakan oleh Intan. Kepadanya dipersilahkan. The next event is the lecture that will be delivered by Intan. She is welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Let's thank Allah to Allah for His blessing that we can gather in this good occasion. Let's also send greeting to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan.
Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum mengenai adab pergaulan remaja menurut agama Islam. Hadirin yang terhormat, Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar selalu menjaga hubungan baik terhadap sesama, baik kepada saudara, teman, maupun para tetangga. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36, hendaknya kita untuk menjalin hubungan baik terhadap sesama manusia dan menjauhi sifat sombong. Abu Daud menuliskan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, seorang laki-laki itu bergantung dengan teman agama dan teman gaulnya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa saja yang menjadi teman gaulnya. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah di antara dalil yang menyebutkan tentang pentingnya untuk menjaga hubungan terhadap sesama. Masa remaja ialah usia menuju dewasa. Artinya, periode ini merupakan masa peralihan dari seorang anak menuju dewasa. Untuk itu, hendaknya kita sebagai remaja muslim untuk mengikuti adab pergaulan yang telah diajarkan oleh agama Islam. Di antaranya yaitu, for the first, maintain good manners. Politeness is needed in acting and speaking. This is done for the sake of respecting other people or between fellow teenagers. Number 2, understand to each other. These two traits can have a positive impact. That is, friendship between teenagers can be established for quite a long time. Number 3, always invite towards goodness. Inviting toward goodness can increase our faith and pity to the path of goodness. Yang keempat yaitu saling membantu. Hadirin yang terhormat, dalam pergaulan dibutuhkan sikap saling membantu. Selain itu juga diiringi dengan sifat lapang dada. Apabila ada teman yang membutuhkan bantuan kita, maka hendaknya kita menolong. Yang kelima, jujur dan adil. Dua sifat ini penting untuk dimiliki remaja. Dengan menanamkan perilaku tersebut, insya Allah, maka tidak akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Dan yang terakhir yaitu berjuang untuk mencari ilmu. Seperti yang direwatkan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah, selain dari hal itu, remaja Islam juga harus menghindari kegiatan yang negatif yang bisa berdampak buruk terhadap dirinya. Yang pertama yaitu minum minuman keras atau khamar. Hal ini sudah jelas terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, pergaulan bebas. Berpasangan atau memiliki hubungan kasus dengan lawan jenis termasuk perilaku negatif dan hukumnya haram di agama Islam. Yang ketiga, tawuran atau berkelahi antar kelompok. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki menuliskan atau merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang terhormat, semoga kita bisa terhindar dari perilaku negatif tersebut dan bisa menjadi remaja muslim yang taat pada aturan agama dan selalu mendapatkan perlindungannya. Maka sekian yang bisa saya sampaikan. Thank you everyone. That's all from me. I'm sorry if there are mistakes. Hopefully this material can be useful for us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh Intan. Semoga bagi yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari ceramah yang sudah didengar. Amin. Amin. That's the lecture that Intan has delivered. Hopefully, those who listen get intercession from lectures that have been heard. Amin.
Acara terakhir adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Gading, kepadanya dipersilahkan. The last event is the reading of the prayer which will be led by Gading. He is welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa demi mendapatkan keselamatan juga keberkahan untuk kita di pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratul maut wa najatan minan nari wal afani minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warhamni rusdan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhirlah sudah acara muhadharah kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kata yang tidak diinginkan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, our muhadharah event is over this morning. Sorry if there are any words or any actions that are intentional or intentional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 12 IPS 2 yang alhamdulillah telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk penampilan yang keempat kami persilahkan kepada kelas 11 IPA. Kepada kelas 11 IPA, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan dinyalakan kameranya dan memakai virtual background yang sudah disepakati di kelas masing-masing. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada kelas 11 IPA bisa langsung dimulai. Silakan. Oke, dipersilakan untuk kelas 11 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Honorable teachers, and all of my beloved audience. First of all, let's say thanks to Allah who has given us guidance, happiness, healthy, and mercy so we can attend and participate in this special program without any obstacles. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad SAW, who had brought us to the path of light from the darkness of this life. We are your MC for this program, Salisa and Tasha. On this special program, we have several agenda as follows. The first one is opening. Second is reciting Holy Quran by Arlie, followed by the translation spoken in 3 languages by Alia, Brandon, and Dasha. The third is speech brought by Noval. Fourth is praying by Sabik. And the last is closing. Well, let's begin this program by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Move on to the next agenda is reciting Holy Quran, who will be recited by Arlie and the translating team. To Arlie and the translating team, time is yours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. And we have commanded people to honor their parents. Their mothers bore them through hardship upon hardship, and their weaning takes 2 years. So be grateful to me and your parents. To me is the final return. "我们命令这个人要善待他的父母、他的母亲在2年内为他怀孕并断奶，感谢你的父母和我，你会回到我身边。" Thank you to Arlie who has recited the Holy Quran. May Allah always bless us. The next agenda is speech will be delivered by Naufal. For Naufal, time is yours. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di sini. Shalawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum mengenai orang tua. Sebelumnya saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak, lalu bayangkanlah wajah kedua orang tua kita. Wajah ayah dan ibu kita, lihatlah raut wajah mereka dan senyum mereka. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan semenjak di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan dan tanpa lelah. Bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah Malin Kundang ya. Dalam kisah tersebut menceritakan seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya sebagai calon istri. Namun sayangnya pada zaman sekarang tidak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya karena durhaka kepada ibu. Sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka. Karena mereka sering berkata kasar, berbohong, meminta ibu, dan bahkan
ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tuanya. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang tadi sudah dibaca, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada dua orang ibu bapanya, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Ibulah yang merawat kita sejak bayi. Balita hingga dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Belum pernah hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah, kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu, ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, yaitu sahabat-sahabat dan juga teman-temanmu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu. Meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu nyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya, bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik dari seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan telah memberikannya untuk hak-haknya, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaiknya ia harus berusaha menenangkan seruan dari kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Yang pertama, taat dan berbakti kepada orang tua. Selama mereka tidak memerintahkan pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Yang kedua, mendoakan orang tua. Udah sebenarnya nggak usah susah. Kita doain aja tuh udah cukup sebenarnya. Yang ketiga, menjaga ucapan kita agar tetap sopan, nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak jika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya, jangan menggerutu. Oke, demikianlah ceramah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, itu semata-mata berasal dari kelemahan saya sebagai orang manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Naufal, for the amazing speech. Before we end our program, let us bow our head, raise our hands, and pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. For praying time will be lead by Sabiq, for Sabiq you may start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar ilmu kita berkah apa yang kita dapat hari ini dan bermanfaat ke depan nanti, mari kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabba lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar
والعفو عند الحساب رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في دينا توسلنا بتعليم ترزقنا الواسع وترزقنا الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Finally, we come to the end of this program. Thank you for your time and attention. And to close this event, let's say Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari kelas 11 IPA atas apa yang disampaikan. Semoga senantiasa menjadi manfaat bagi kita semua. Kepada kelas 11 IPS agar dipersiapkan virtual background serta dinyalakan kameranya. Untuk wali kelas minta tolong bantu spotlight. Oke, dipersilakan. Oke, ada Naura, Danis, Kasma, ya Kasma tadi ya. Virtual background-nya keren. Pak Aki ini harusnya dimasukin di penilaian, Pak Aki. Itu dikekompakan, Budin. Hah? Dikekompakan. Kirain kekompakan tuh antar ini aja. Masuk situ. Butuh sih bantu spotlight. Iya Pak, sudah Pak. Sulfiana, Sandrina, Naura, Kina, Yasmin, Naura tadi. Hah? Udah semua ini, Bu? Udah ya? Sudah Oke, sih Pak kayaknya. Oke, dipersilahkan kepada kelas 11 IPS untuk menyampaikan muhadharah kesempatan kali ini. Maaf, Padanya Pak, kayaknya belum. dipersilahkan. Siapa Yasmin sebentar? Alif, Bu. Udah, Alif udah Ibu spotlight, tapi Alif silakan on cam Alif. Nah. Oke. Karena Alif nggak pakai laptop, makanya nggak bisa on virtual background-nya. Oke. Ya, makasih. Sebelum kita berdoa, langkah baiknya kita mengangkat kedatangan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Betul langsung enggak? Alif, nanti Alif. Sekarang mau materi dulu. Yang penting on cam dulu. Yuk. Oke, kepada kelas 11 DPS dipersilakan. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Our honorable teachers of Islamic Village and our beloved friends, good morning. It's such an honor to be in this Zoom meeting room as the representative of 11 Social. I would like to say thank you very much, especially to Mrs. Tusi, who has put her trust in us as the representative. Firstly, let's thank to our Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us happiness, healthy, mercies, and blessings, so we can attend and gather in this Zoom meeting room nicely without any troubles. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger who has guided and saved us from the darkness to the brightness. Ladies and gentlemen, before we move to the next segment, I would like to introduce ourselves first. I am Naura and my friend Yasmin as the Master of Ceremony in today's Muhadarah. The agenda of today's Muhadarah are: acara yang pertama adalah pembukaan,
Acara yang kedua adalah pembacaan Al-Quran beserta sari tilawahnya. Acara ketiga adalah penyampaian materi kultum, dilanjut dengan acara keempat yaitu doa. Selanjutnya acara akan diakhiri dengan penutupan. Dear all the audience, now we are going to hold the first agenda. It's opening. To open today's muhadarah, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah make our event runs well from the opening until closing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah At-Talaq ayat 2, akan dibacakan oleh Sulfiana beserta sari tilawah dalam 3 bahasa yang akan dibawakan oleh Nur Harisa dengan bahasa Indonesia, Sandrina dengan bahasa Inggris, dan yang terakhir Keine dengan bahasa Mandarin. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. In the name of Allah, most gracious, most merciful, and He will provide for him from where he could not imagine. And whatever trusts in Allah, then He is sufficient for him. In it, Allah brings to fulfillment His decrees. In it, Allah has appointed for everything a measure. 他就像一项不到来文供应的，却信赖安拉，但安拉拒绝到满足，安拉一定会完成他的命令，安拉的却已为万物规定了应有的制度及权利。Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Harisa, Sandrina, dan Keine. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapat pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara ketiga, yaitu penyampaian materi kultum yang pada muhadarah kali ini bertemakan Maulid Nabi beserta amalannya yang akan disampaikan oleh Ariza sebagai pembawa materi pertama dan Dani sebagai pemateri kedua. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada guru-guru sekalian yang saya hormati dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan, hadirnya saya di muhadarah ini adalah untuk memberitahu kalian tentang acara yang mungkin ada di bulan depan ya, yaitu adalah Maulid Nabi. Apa sih Maulid Nabi itu? Maulid Nabi atau kadang-kadang disebut juga sebagai Maulid Nabi atau Maulid saja itu adalah peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Perayaannya itu jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Kalau untuk di kalendernya itu bulan depan 19 Oktober. Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berdasarkan buku 37 masalah populer yang
ditulis oleh Haji Abdul Somad yang bisa dipetik dalam perayaan Maulid Nabi ini itu adalah meningkatkan manusia tentang risalah dan sirah dari Rasulullah SAW. Dengan begitu, umat Islam akan memahami bahwa satu-satunya tauladan adalah Rasulullah SAW. Sekian kultum singkat dari saya untuk Maulid Nabi. Ya, selanjutnya Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat hidup, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada acara kompetisi muhadharah pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga keluarga, para sahabat, dan sampai kepada kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah Ibu Nunung, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Novi, yang saya hormati guru-guru yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Danis dari kelas 11 IPS. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi saya yang berjudul keutamaan bersolawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Sahabat, bersolawat artinya jika datang dari Allah berarti pemberian rahmat. Jika dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan jika dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat. Membaca sholawat selain sebagai perintah secara langsung dari Allah dan malaikat mencontohkannya, juga memiliki banyak keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengamalkannya. Yang pertama, dikabulkannya doa. Apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujanya. Setelah itu, bacalah salawat kepada Nabi. Dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. 2. Dijanjikan pahala berlipat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. 3. Diangkatnya derajat. Barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. 4. Dikumpulnya di surga bersama Nabi. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kelima, mendapatkan syafaat Nabi. Sesungguhnya orang yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat serta kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat menghilangkan penghalang doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Membaca selawat untuk Nabi Muhammad SAW akan dilindungi oleh malaikat. Sekian sedikit materi saya pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari materi saya ini. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ida dan Danis atas materi yang disampaikan. Semoga menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara keempat adalah doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Alif. Kepada Alif, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita mengangkat kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna wa li jami'il muslimin wal al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa anta muyassir. Ya mu'in, ya munir, ya nasir wa ya khairan nasirin. La ilaha illallah wal azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma ja'alna min kulli dhiqin fakhrajan wa makhraja. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumin zalimin wa najina birahmatika minal qaumil kafirin. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallahi ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma syaa Allah. La yasrifu suha illallah. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut husnul khatimah wa najatan minan nari wal afwa indal izab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Semoga doa-doa yang telah disampaikan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara demi acara sudah kita lalui. Saya dan rekan saya selaku MC jika terdapat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya Yasmin dan Nora selaku pada kali ini pamit undur diri. And that brings us to the end of today's muhadarah. I sincerely appreciate all the participants who has attended. Thank you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelas 11 IPS yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah rangkaian demi acara telah kita lalui. Sedikit informasi untuk pengumuman 2 terbaik dari Zoom meeting kelompok A ini, insya Allah hasil pemenangnya untuk maju ke babak final 2 kelompok akan diumumkan di Instagram sekolah, yaitu SMA Islamic Village Official. Jadi Bapak harap yang belum follow Instagram sekolah, harap segera di-follow karena informasi yang lolos ke babak final dari Zoom meeting ini akan disampaikan di Instagram tersebut. Jadi yang belum follow silahkan di-follow. Sebelum kita tutup Zoom meeting ini, kita foto bersama. Silahkan dinyalakan kameranya. Oke, untuk kita foto bersama, ya. Yang lainnya boleh pakai virtual background yang pas masing-masing, silahkan.
Nyalakan kameranya untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, sebelah sih Pak, nyalain kameranya semuanya. Suruh pulang aja, suruh pulang. Ayo. Oke. Ayo sebelah CPS, Aryan dinyalakan. Oke, kita